Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang OSN mata pelajaran IPA. Belajar lagi nih dengan channel Heriana Ana untuk pembahasan soal-soal OSN IPA tahun 2022, khususnya pada bidang biologi. Langsung aja yuk. Kita mulai untuk soal nomor 1. Rekayasa genetik tanaman melibatkan serangkaian proses teknologi DNA rekombinan atau TDR sebagai berikut. Yang pertama, isolasi dan pengklonan sel target. Yang kedua, regenerasi sel atau jaringan menjadi tanaman utuh atau modifikasi teknologi kultur jaringan. Yang ketiga, pengenalan DNA rekombinan pada sel tanaman. Yang keempat, modifikasi klon. Yang kelima, seleksi sel atau jaringan transforman. Urutan proses teknologi DNA rekombinan atau TDR yang benar adalah, nah, kalau kita melihat urutan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5, sudah pasti yang paling terakhir adalah regenerasi sel atau jaringan menjadi tanaman yang utuh. Karena teknologi DNA rekombinan salah satunya adalah menghasilkan tanaman yang utuh atau menghasilkan individu yang baru yang sudah dimodifikasi secara genetik. Sehingga untuk urutan terakhir adalah nomor 2. Jadi kemungkinannya bisa yang A, bisa yang C, dan bisa juga yang D. Nah, untuk tahap yang pertama pada saat mau melakukan teknologi DNA rekombinan adalah mengambil sel targetnya. Nah, istilah lainnya adalah melakukan isolasi. Sehingga yang pertama dilakukan adalah nomor 1. Jadi, sudah pasti nih jawabannya yang A. Proses teknologi DNA rekombinan yang benar adalah mengisolasi atau mengambil dan juga pengklonan sel target, artinya perbanyakan sel target. Kemudian yang keempat, memodifikasi klon. Selanjutnya nomor 3, pengenalan DNA rekombinan pada sel tanaman, artinya DNA rekombinannya dimasukkan atau diintroduksi kepada sel tanaman. Berikutnya adalah nomor 5, yaitu seleksi sel atau jaringan transforman. Dan terakhir adalah regenerasi sel atau jaringan menjadi tanaman yang utuh. Jadi jawabannya sudah pasti yang A. Berikutnya soal nomor 2. Nitrogen adalah salah satu unsur penting yang bermanfaat bagi tanaman. Berikut ini merupakan hasil dari siklus nitrogen yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman secara langsung. Adalah yang pertama amonium, gas nitrogen, nitrit, dan juga nitrat. Manakah yang betul? Nah, sesuai dengan siklus nitrogen, nitrogen bebas dari alam atau dari udara tidak bisa dimanfaatkan secara langsung oleh tanaman. Nah, nitrogen bebas tersebut harus difiksasi atau diikat oleh bakteri yang biasa disebut bakteri rhizodium. Bakteri rhizodium ini biasanya menempel di akar tanaman polong-polongan. Nah, setelah diikat oleh bakteri rhizodium, nitrogen bebas tersebut berubah menjadi senyawa amonium atau amoniak. Tapi amonium atau amoniak ini masih belum bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan karena amonium atau amoniak ini akan diubah dulu menjadi senyawa nitrit dan akhirnya senyawa nitrit diubah lagi menjadi senyawa nitrat. Baru deh senyawa nitrat bisa dimanfaatkan langsung oleh tanaman. Sehingga jawabannya yang bisa dimanfaatkan secara langsung adalah nitrat, yaitu nomor 4 saja. Jadi jawabannya yang D. Berikutnya soal nomor 3. Perhatikan gambar sel berikut ini. Organel penghasil energi ditunjukkan oleh huruf titik-titik. Nah, karena yang ditanya adalah organel penghasil energi, maka kita harus ingat bahwa organel penghasil energi adalah mitokondria. Mitokondria ini berperan untuk proses respirasi sel. Pada saat sel mengalami proses respirasi, maka akan dihasilkan energi. Sekarang yuk kita cari gambar mitokondria yang mana ya? Kalau yang C ini adalah inti sel atau biasa disebut nukleus. Kalau yang D ini adalah badan Golgi. Nah, untuk bagian A ini adalah gambar kloroplas. Sehingga sudah pasti nih jawabannya yang B. Perhatikan baik-baik ya. Gambar mitokondria ini bentuknya sangat unik. Berbentuk lonjong atau oval, kemudian di bagian tengahnya ada seperti yang meliuk-liuk. Nah, itu ciri khas dari mitokondria ya. Sehingga jawabannya untuk penghasil energi adalah bagian D saja atau nomor 4. Jadi jawabannya yang D. Berikutnya nomor 4. Hormon yang termasuk kelompok steroid adalah titik-titik. Steroid adalah hormon yang berasal dari turunan lemak. Contoh hormon steroid antara lain glukokortikoid, mineralokortikoid, androgen, estrogen, dan juga progesteron.
Nah, sehingga kita sudah dapatkan nih hormon yang termasuk kelompok steroid adalah estrogen. Estrogen ini berperan untuk memunculkan ciri-ciri seks sekunder pada wanita. Berikutnya soal nomor 5. Pada pernyataan berikut yang menerapkan prinsip bioteknologi konvensional adalah, nah adik-adik, ingatkan perbedaan antara bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Kalau bioteknologi konvensional masih menggunakan prinsip fermentasi ya. Biasanya bioteknologi konvensional ini digunakan untuk membuat produk-produk makanan. Sekarang kita lihat ya satu persatu pilihannya. Nomor 1, penggunaan Streptococcus cremoris pada pembuatan mentega. Nah, ini menggunakan bioteknologi konvensional karena untuk pembuatan makanan berupa mentega. Nomor 2, penggunaan Agrobacterium tumefaciens pada pembuatan tanaman unggul. Nah, ini bukan ya, ini termasuk ke dalam bioteknologi yang modern. Teknik yang biasa digunakan adalah teknik transgenik. Berikutnya, penggunaan Aspergillus wientii pada pembuatan kecap. Nah, kecap makanan juga kan, menggunakan Aspergillus wientii atau berasal dari kelompok jamur, sehingga nomor 3 termasuk ke dalam kelompok bioteknologi konvensional. Sedangkan nomor 4, penggunaan sel punca untuk terapi kanker. Nah, ini termasuk ke dalam bioteknologi modern. Untuk terapi kanker biasanya menggunakan teknik yang namanya hibridoma. Sehingga jawabannya nomor 1 dan nomor 3, jadi yang B. Berikutnya soal nomor 6. Senyawa yang diekskresikan dan direabsorpsi di ginjal adalah, nah arti dari ekskresi adalah dikeluarkan dan arti dari reabsorpsi adalah diserap kembali. Jadi senyawa manakah yang dikeluarkan dari tubuh tetapi pada saat proses pembuatan urin direabsorpsi juga atau diserap kembali? Yang pertama, urea. Nah, urea ini harus dibuang ya dari dalam tubuh atau harus diekskresikan. Tetapi ada sebagian kecil urea yang direabsorpsi juga, sehingga nomor 1 betul. Nomor 2, air. Air juga harus diekskresikan atau harus dibuang, karena urin kita pasti mengandung air, dan air pun harus direabsorpsi karena air yang kita konsumsi tidak 100% ya akan keluar menjadi urin, hanya sedikit yang dikeluarkan menjadi urin. Jadi nomor 2 pun betul. Nomor 3 adalah glukosa. Glukosa adalah gula. Nah, kalau urin seseorang mengandung gula, artinya orang tersebut menderita penyakit diabetes mellitus. Tapi, glukosa direabsorpsi ya. Pada saat tahap pertama proses pembuatan urin yaitu filtrasi, glukosa masih masuk nih. Tapi pada saat di tahap yang kedua, glukosa direabsorpsi kembali, sehingga di urin tidak ada glukosa sama sekali, kecuali kalau orang tersebut menderita penyakit diabetes mellitus. Dan untuk nomor 4, protein. Protein juga tidak boleh dikeluarkan karena jika seseorang dalam urinnya mengandung protein, maka orang tersebut menderita penyakit albuminuria. Protein tidak bisa difiltrasi sama sekali. Sehingga jawaban untuk soal nomor ini, karena nomor 1 dan nomor 2 sudah betul, maka kita pilih juga ya nomor 3, yaitu glukosa. Kenapa? Karena glukosa juga direabsorpsi di bagian tubulus contortus proximal. Walaupun tidak dikeluarkan bagi orang yang sehat, tetapi masih masuk ke dalam tahap filtrasi. Sehingga jawabannya 1, 2, dan 3 benar. Berikutnya soal nomor 7. Perhatikan gambar bagian sistem pencernaan berikut. Bagian yang terlibat dalam proses pencernaan lemak adalah, nah kita lihat ya baik-baik gambarnya. Untuk bagian A atau yang diberi warna hijau ini adalah kantong empedu. Nah, kalau kantong empedu bertugas untuk mengeluarkan cairan empedu yang nantinya akan mengemulsi lemak, sehingga kantong empedu berperan untuk proses pencernaan lemak. Nomor 1 betul. Berikutnya yang B. Nah, yang B ini adalah bagian dari pankreasnya ya, atau bagian ekornya pankreas. Pankreas memiliki 3 bagian utama, yaitu ada kepala pankreas, ada badan pankreas, dan ada ekor pankreas. Nah, ekor pankreas ini sebagai saluran untuk mengeluarkan insulin dan juga enzim pencernaan, sehingga bagian B memungkinkan untuk terjadinya proses pencernaan lemak. Karena salah satu enzim yang dikeluarkan oleh pankreas adalah lipase yang bertugas untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Jadi pilihan B juga betul. Sekarang kita lihat yang C. Nah, apa ini bagian C? C adalah bagian usus 12 jari atau disebut duodenum. Di bagian duodenum, makanan yang berasal dari lambung akan mengalami proses pencernaan selanjutnya dan dibantu oleh enzim yang berasal dari pankreas dan juga cairan empedu yang berasal dari kantong empedu.
Sehingga bagian C juga terlibat ya dalam proses pencernaan lemak. Nah, untuk bagian nomor 4 adalah sel-sel pankreas. Ada beberapa sel pada pankreas, diantaranya ada sel alfa, ada sel beta, sel delta, dan juga sel gamma. Sel alfa mengeluarkan hormon glukagon yang bertugas untuk meningkatkan glukosa. Sel beta mengeluarkan hormon insulin yang bertugas untuk menurunkan glukosa. Sel delta mengeluarkan hormon somatostatin yang bertugas menghambat sekresi hormon pada sel alfa, sel beta, dan juga sel gamma. Dan sel gamma bertugas untuk mengeluarkan polipeptida pankreas yang bertugas memperlambat penyerapan makanan. Jadi untuk sel-sel pankreas ini tidak berperan langsung untuk pencernaan lemak ya. Sehingga jawabannya nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 yang benar adalah yang A. Berikutnya adalah soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini soal sebab akibat ya adik-adik. Pergerakan air yang terjadi pada peristiwa osmosis pada diagram di bawah ini terjadi dari Q ke P, dan kecepatan kenaikan permukaan air dari P ke R lebih cepat dibandingkan dari Q ke R. Jadi pernyataan ini benar atau salah ya? Nah, sesuai dengan pernyataan ada pergerakan air. Apakah mungkin air akan bergerak dengan sendirinya? Nah, tidak mungkin ya adik-adik. Jadi soal ini sudah pasti pernyataannya salah, karena air tidak mungkin bergerak naik begitu saja ya, kecuali air yang berada dalam jaringan silem yang terdapat kemampuan atau daya kapilaritas. Kalau air dari P kemudian bergerak ke R, tidak mungkin ya. Kalaupun proses osmosis terjadi, air yang ada di sini akan masuk ke bagian P, atau air yang ada di sini akan masuk ke bagian Q, tapi tidak menanjak ke bagian atas ya. Nah, selanjutnya kandungan air pada P lebih rendah dibandingkan pada Q, sehingga laju pergerakan air yang masuk ke P lebih cepat dibandingkan laju pergerakan air yang masuk ke Q. Sekarang perhatikan baik-baik. Di bagian tabung ini dua-duanya sama-sama air. Kemudian di bagian P terdapat larutan sukrosa yang pekat. Di bagian Q terdapat larutan sukrosa yang encer, ditutup oleh membran semi permeabel ya keduanya. Nah, karena terjadi proses osmosis, di mana osmosis adalah perpindahan air dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi, sehingga air yang berasal dari luar ini pasti akan masuk ke dalam. Begitu juga air yang ada di sini pasti akan masuk ke bagian Q. Nah, karena larutan P lebih pekat, sehingga air yang berasal dari luar akan lebih cepat masuk dibandingkan air yang berasal dari tabung yang kanan masuk ke bagian yang Q, karena di bagian Q larutan sukrosanya encer, sehingga pergerakannya akan menjadi lebih lambat. Jadi pernyataan yang ini, kandungan air pada P lebih rendah, betul, karena lebih pekat sehingga kandungan airnya lebih rendah dibandingkan Q yang memiliki larutan encer, sehingga laju pergerakan air yang masuk ke dalam P lebih cepat, betul ya, dibandingkan laju pergerakan air yang masuk ke Q, sehingga pernyataannya benar. Nah, karena di bagian pernyataan atas salah dan di bagian alasannya benar, sehingga jawabannya adalah salah benar. Salah benar yang D. Berikutnya adalah nomor 9. Perhatikan gambar sel berikut ini. Organel yang menjadi pembeda sel tumbuhan dan sel hewan ditunjukkan oleh huruf titik-titik. Nah, ingat ya, yang ditanya adalah pembeda. Untuk organel A ini adalah vakuola. Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki vakuola, namun ukuran vakuola sel tumbuhan lebih besar dibandingkan sel hewan. Nah, ini adalah gambar sel tumbuhan ya, sehingga vakuola berbeda. Kemudian yang C ini adalah kloroplas. Kloroplas hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, sedangkan sel hewan tidak punya ya, sehingga organel kloroplas membedakan antara sel tumbuhan dan juga sel hewan. Yang nomor 3, C, betul. Untuk yang D ini adalah organel mitokondria. Nah, baik di sel hewan maupun sel tumbuhan sama-sama punya ya mitokondria, sehingga tidak berbeda, dan ukurannya pun sama. Satu lagi, bagian B ini adalah badan Golgi. Badan Golgi pada sel hewan dan sel tumbuhan dua-duanya punya dengan ukuran yang juga sama. Sehingga jawabannya nomor 1 dan juga nomor 3 saja yang benar. Jadi jawabannya yang B.
Berikutnya nomor 10. Contoh variasi yang terjadi secara kultivar adalah kultivar artinya membentuk suatu varietas yang berasal dari satu spesies yang sama. Biasanya terjadinya tumbuhan-tumbuhan varietas ini hasil dari proses pemuliaan tanaman atau tanaman hasil rekayasa genetika. Untuk nomor 1 dan nomor 3, jeruk keprok dan juga jeruk bali memiliki spesies yang berbeda. Jeruk keprok memiliki nama latin atau nama ilmiah Citrus reticulata, sedangkan jeruk bali memiliki nama ilmiah Citrus maxima. Sehingga karena spesies yang berbeda, maka ini bukan berupa varietas ya. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 4, padi cisadane dan padi pelita sama-sama tanaman padi. Tanaman padi memiliki nama ilmiah Oryza sativa. Nah, cisadane dan pelita ini adalah varietasnya ya. Sehingga jawaban untuk nomor 10 adalah 2 dan 4 yang C. Berikutnya nomor 11. Perhatikan gambar penampang batang di bawah ini. Bagian struktur yang ditandai huruf X adalah, nah untuk huruf X ini adalah bagian kambium. Sekarang kita tinggal menentukan karakteristik atau ciri-ciri dari jaringan kambium ya. Untuk nomor 1 merupakan jaringan meristem, ya betul. Meristem yang terdapat pada kambium disebut meristem lateral. Meristem lateral ini yang menyebabkan tanaman akan melebar ke arah samping. Nomor 2 berfungsi mengangkut air dan mineral. Nah ini salah, karena yang berfungsi mengangkut air dan mineral adalah jaringan xilem. Nomor 3 berfungsi untuk pertumbuhan sekunder. Nah ini betul, pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan ke samping atau terjadi pelebaran. Nomor 4 dibangun oleh sel trakeit. Ya ini salah, karena sel trakeit akan membentuk xilem. Jadi jawabannya 1 dan 3 yang benar, yang B. Nah, satu lagi ya, soal nomor 12. Di bawah ini adalah proses transportasi pada sel. Ada osmosis, endositosis, dan juga difusi aktif. Proses transportasi pada sel yang memerlukan energi adalah titik-titik. Jenis transportasi pada sel terbagi menjadi 2. Ada transport yang pasif dan ada transport yang aktif. Untuk transport yang pasif tidak memerlukan energi. Misalnya ada osmosis dan juga ada difusi. Sedangkan untuk transport yang aktif harus memerlukan energi, misalnya pada pompa natrium kalium dan pada proses sitosis. Sitosis terbagi menjadi 2, ada endositosis, ada eksositosis. Sehingga pilihan untuk nomor 1 sudah pasti bukan ya, karena osmosis termasuk ke dalam transport yang pasif. Untuk nomor 2 betul termasuk ke dalam transport aktif karena memerlukan energi. Nah, satu lagi nih, nomor 3, difusi aktif. Kalau hanya difusinya saja termasuk ke dalam transport pasif ya. Tetapi di sini ada kata aktif. Difusi aktif sama saja dengan transport aktif sehingga memerlukan energi. Jadi jawabannya nomor 2 dan juga nomor 3 yang C. Sampai di sini dulu ya pembahasannya. Eits, jangan lupa lanjut lagi di pembahasan part 2-nya ya. Tetap semangat dan semoga sukses.